Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ojol Channel ya. Eee, ini terkait surat yang diedarkan oleh PBNU ya. Tanya ini, nggak tahu isinya surat dari PBNU itu apa. Saya juga nggak tahu gitu loh. Dan di sini ya di video ini eee, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim MA ini mengomentari tentang isi surat itu mungkin ya. Dengan sangat pedasnya ya menurut saya, ini seorang kiai besar, kiai sepuh ini, gitu loh. Mengomentari tentang, eee, surat tersebut gitu loh, dari PBNU gitu loh. Dan ini menurut saya sangat mencengangkan sekali, beliau itu berbicara seperti ini. Oke, jangan lama-lama ya, kita saksikan bersama-sama videonya ya. Saya menanggapi datar-datar aja lah. Jujur saya baru membaca tadi. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal ya suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Ya, mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Referensi apa? Ya, referensi tadi. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu minal muhibbin. Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim, Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Ya, saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Dan dikenal Abbas itu dulu minal muhibbin. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Yang beliau itu Rois Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah, ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Ini perlu disampaikan, Saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Beliau punyalah referensi-referensi yang seperti saya sampaikan tadi. Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah.
sehingga tidak syamil, jami', mani, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan. Nah, sudahlah. Saya kira yang sudah-sudah, tapi mari kita cari hikmahnya. Ini kulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan ada fitnahnya. Hikmahnya yang kita cari, fitnahnya yang kita buang. Mari sekarang Habib Taufik itu dikumpulkan dengan Imad, dengan Abbas untuk damai. Barangkali tidak usahlah dilanjutkan misalnya begini. Lah kalau penemuan ilmiah kan harus dibahas, harus dijawab dengan penemuan ilmiah lagi. Lakukan penelitian. Kalau Ubaidillah itu bukan mungkotek. Kalau Ubaidillah itu terputus, tidak ada nasab pada Rasulullah, tidak ada kelanjutan pada Rasulullah. Kalau keberatan dengan ungkapannya Imad yang begitu, dijawab dengan hasil penelitian tandingan, dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu masih ittisal dengan Rasulullah. Ini misalnya, tapi sudahlah. Kita tanggalkan semuanya, berdamai, melakukan pertemuan para habaib, mencabut keputusan haram, hukumnya syarifah kawin dengan orang Ajam. Ya, dan jangan sampai terjadi orang sudah nikah disuruh cerai. Ya, yang saya dengar katanya demikian, ada syarifah sudah kawin dengan orang Jawa, karena itu hukumnya haram disuruh cerai. Kan menyakitkan bangsa Indonesia. Nah ini yang mari ya, saya kira sudahlah yang sudah. Ya. Kemudian kuburan palsu itu jangan dilanjutkan. Dan insya Allah itu tidak akan pernah berlanjut. Kemudian masing-masing orang saling berkomitmen dan diulangi kembali. Dulu Imad dan Abbas itu minal muhibbin. Saya mendengar dari keluarga Buntet. Saya kira mungkin itu lah, monggo saya semuanya mencari hikmahnya, menanggalkan fitnahnya. Likulli syai'in hikmatun wa fitnatun, dan kembali orang NU berdekat kembali dengan habaib memperbaiki sikapnya ya, berdasarkan kepada la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita menghentikan upaya-upaya untuk terus melakukan silang pendapat, perbedaan pendapat tentang nasab yang kemudian berkelanjutan, itu dengan cara ya PBNU harus berani untuk mengumpulkan mereka. Habib Taufik, Imad, sama Habib Taufik dengan siapa itu? Kalau perlu ya Bahar itu dipanggil, Bahar bin Smith itu. Kemudian Abbas,
sama Imad. Abbas dan Imad itu anak-anak kecil kok. Abbas itu anak saya. Oke, ya. Barusan itu adalah respon dari Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin ya, Halim MA, itulah terkait surat 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 PBNU, nggak tahu isinya apa ya. Saya nggak tahu isinya apa. Tapi beliau beliau ini adalah kiai sepuh ya, menurut saya kiai sepuh yang patut kita hormati. Beliau merespon sangat sangat keras sekali ya menurut saya, tapi bicaranya kalem, tapi isinya itu sangat uh, uh, ngerogor. Ini tamparan keras untuk surat PBNU ini, apalagi ke PBNU-nya gitu loh. Dan para habaib gitu ya, fatwa-fatwa yang agak yang itu alah, nikah sama orang Jawa itu haram itu, selain selain habaib. Itu saya nggak tahu ya itu dari siapa. Ya bener sih, BPN itu harus menelaah apa yang terjadi selama ini gitu loh. Apa yang terjadi dalam polemik nasab ini gitu. Fenomena yang sekarang timbul ya terkait pernasaban ini gitu loh. Karena memang beliau-beliau yang merespon tentang ini semua, mereka sudah meneliti gitu loh. Nggak ujuk-ujuk beliau itu meneriakan hal seperti ini gitu loh. Di habaibnya juga seperti itu gitu loh. Responlah mereka itu dengan keiluan gitu loh. Jangan dengan memprovokasi muhibin cari ini wong ya muhibin, jangan menyuruh pengikut-pengikut Anda ya untuk mengkanter dengan cara-cara yang tidak etis gitu ya. Ini menurut saya respon yang beliau uh, bicarakan barusan ini sangat menampar ya kepada PBNU ya. Kalau saya menilai tentang polemik ini ya, menurut saya pribadi itu ya seharusnya kalangan dari yang dikritik ya, kalangan yang dikritik itu harus introspeksi diri gitu loh. Jangan ketika dikritik seperti ini seolah-olah yang mengkritik itu adalah salah. Kalian tidak boleh dikritik gitu loh. Mengkritik saya itu dosa gitu loh. Karena mereka adalah katanya gitu loh, katanya adalah uh, cucunya Nabi gitu loh. Begitu. Oh, sampai-sampai Kiai Sepuh barusan, Kiai Kiai Halim barusan berbicara tentang kumpulkan mereka biar ya cara kasarnya polemik ini selesai gitu. Yuk, apa ya? Sangel wong kuwi gitu loh. Seswangel ruwet gitu. Wangel gitu loh. Totoane wangel karena mungkin mereka itu yang disebut habaib itu merasa derajatnya lebih tinggi gitu loh. Padahal katanya barusan ya, derajat di sisi Tuhan itu hanya ketakwaan gitu, bukan dari nasabnya. Begitu. Ya wong dulu dalam tubuh saya ada mengalir darah Rasulullah gitu loh. Ketika takbir ya, kita sering ya melihat takbir digunakan dengan caci maki. Setelah mencaci maki, takbir. Sebelum mencaci maki, takbir. Ya kan? Kita sering lihat video-video seperti itu. Mereka sering mengkritik orang. Ya. Saya ingat dulu itu tentang Bapak Jokowi, kedua Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dibuta-butakan sama Oknum Habib gitu loh. Saya sendiri ya tidak terima hal seperti itu. Karena menurut saya ucapannya dia itu adalah
provokasi dan tidak patut dicontoh dan tidak layak untuk ditiru hal-hal seperti itu. Karena ketika di mimbar-mimbar bicara hal-hal seperti itu, lah maksudnya apa gitu loh. Maksudnya apa? Apa mereka itu dibilang pemberani, ingin dibilang pemberani, ingin dibilang pahlawan? Bukan begitu caranya. Seperti itu. Kalau kemana-mana ini tentang surat aja lah. Kita kembali ke konteks surat yang surat dari PBNU yang direspon oleh Kiai Sepuh ya, Kiai Halim Saifuddin Halim MA. Ini beliau ini kayaknya kalau dilihat dari situasinya ada di kota Mekah kayaknya. Begitu. Oke lah ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.